dan saling bersautan di halaman Keputaran Mangkubumen, tempat tinggal dari Adipati Anom. Suaranya nyaring melolong-lolong panjang sembari hinggap dari dahan pohon dadap yang berbunga merah bersaing dengan hijaunya rimbunan daun. Siang itu, setelah menyantap makan siang bersama-sama, beberapa tumenggung dalam Keputaran sedang duduk-duduk di kursi bangsal joglo seraya berangin-angin. Mereka mengelilingi sang putra mahkota yang juga turut bersama-sama mengistirahatkan diri setelah bisuanan di Kedaton Pleret. Sungguh beruntung tadi pagi pasonan berlangsung dengan singkat karena datangnya Tamtomo pasukan Mataram dari Brangwetan. Jantungku berdebar kencang jika Romo Sesuhunan mulai menanyakan kabar dari Cirebon. Terus terang, saya tidak siap mengatakannya dan juga melihat kemurkaan beliau, ucap Raden Mas Tejo Ningrat dengan mata memandang pada Tumenggung Danuboyo. Semua mata kini mengikuti arah pandang sang putra mahkota, sedangkan Tumenggung Danuboyo masih tenang menundukkan kepala. Sepertinya ia tengah berpikir untuk mengatur kata-kata yang tepat guna menyenangkan hati dari putra mahkota Mataram itu. Diamnya Tumenggung Danuboyo justru membuat Tumenggung Manduroko merasa wajib pula untuk menenangkan hati dari junjungannya itu. Nuwun sewu Raden, jika diperkenankan, saya ingin memberikan masukan jika nanti panjenengan harus bertemu lagi dengan Romo Sesuhunan, ucapnya seraya mengaturkan sembah. Silakan Paman, saya butuh sekali kekuatan untuk menghadapi Romo Sesuhunan. Jika nantinya beliau murka karena kecewa dengan sikapku menolak untuk dijodohkan dengan putri Cirebon itu. Raden, sepertinya semua harus dihadapi dengan legowo. Karena itulah resikonya. Yang namanya jodoh memang tidak bisa dipaksakan. Alangkah baiknya jika Nak Mas Adipati Anom katakan alasan-alasannya jika memang tidak sreg dengan putri Cirebon karena tidak ada rasa cinta ketika Raden bertatap muka dengannya. Ya, begitupun jawabanku cucuku Raden Mas Tejo Ningrat. Lebih baik katakan terus terang bahwa Angger tidak cinta dengan putri yang akan dijodohkan. Sampaikan kepada Ramamu bahwa saat diadakan temu dengan calonmu itu, sikapnya tidak membuatmu berkenan. Bukankah begitu? Sebagaimana yang kau katakan padaku, Nger, sambung Tumenggung Danuboyo. Benar, Paman. Meskipun putri Cirebon itu tidak begitu jelek, namun sikapnya yang agak congkak dan kelaki-lakian itu sangat membuatku tidak berkenan. Jangan-jangan kelak ia menjadi istriku, maka ia akan bersikap kurang ajar kepada suami sendiri. Itu yang aku khawatirkan, Paman. Keluh sang putra mahkota. Ia menunduk seperti bingung harus berbuat apa lagi jika alasannya membuat sang ayah menjadi murka. Semua tumenggung yang bertugas menjaga dan melindunginya pun juga turut larut dalam kegalauan yang dihadapi oleh junjungannya. Mereka semua tahu bahwa niat dari Amangkurat Agung menjodohkan anaknya dengan putri Cirebon lebih diutamakan pada kepentingan kekuasaan. Semua tahu bahwa hubungan antara Mataram dan Cirebon beberapa tahun terakhir ini menjadi renggang dikarenakan oleh beberapa alasan dan kepentingan, terutama dengan maraknya pemberontakan dari daerah-daerah pesisir yang ingin melepaskan diri dari ketertundukan pada Mataram. Memang sudah ada tanda-tanda bahwa Kesunanan Cirebon ingin pula lepas dari kekuasaan Mataram.
Hal itu terbukti dengan keengganannya mengirimkan pasukan dan bersama-sama menyerang Banten agar tunduk di dalam kekuasaan Mataram, atau keengganannya mengirim pasukan untuk mendukung Mataram guna memberangus pemberontakan di Sumeneb Madura yang juga ingin lepas dari pemerintahan Mataram. Jelas sekali bahwa dengan mengawinkan sang Adipati Anom inilah hubungan antara Mataram dan Cirebon akan dapat dipersatukan kembali. Namun apa mau dikata jika keduanya memang tidak berjodoh? Akan tetapi hal inilah yang akan membuat kerumitan tersendiri, terutama bagi Tumenggung Danuboyo yang mendapat mandat agar mengawal sang putra mahkota sekaligus sebagai orang yang dituakan untuk mewakili pihak orang tua Raden Tejoningrat, lelaki sepuh yang pernah menjabat sebagai patih pada masa Sultan Agung itu, sekaligus orang tua angkat dan juga guru pembimbing bagi Amangkurat Agung sejak kecil, memang sengaja dijemput dari Tegal untuk mengawal dan mendampingi sang putra mahkota Mataram dalam rencana lamaran ke Cirebon itu. Tumenggung Manduroko yang bertugas menjaga keselamatan Raden Mas Tejoningrat dari berangkat hingga kepulangannya kembali ke Mataram pun sebenarnya juga dihinggapi rasa resah dan khawatir pula akibat penolakan dari Adipati Anom tersebut. Sang Tumenggung juga membayangkan bahwa jika Sunan Amangkurat Agung marah karena sang anak tidak mau menuruti perintahnya, tentu dia pun juga akan terkena imbas hukuman pula. Bagaimanapun juga, perkawinan yang sangat diharapkan tersebut sangat berarti bagi diri sang raja dan demi kekuasaan pemerintahan Mataram saat itu. Namun rupanya perjalanan hidup telah menyeretnya pada sebuah pusaran dan mau tidak mau ia harus menghadapi apapun yang terjadi. Tugas yang harus dilakukan adalah membela anak yang dipercayakan kepadanya dalam menghadapi kemarahan sang ayah. Tumenggung Manduroko teringat kembali pada kekerasan hukuman sang Raja Mataram itu kepada siapa saja yang dianggap tidak patuh ataupun menentang keputusannya. Dalam benaknya tergambar dengan jelas pembantaian para satria dan ulama yang dianggap mendukung Pangeran Alit, adik dari sang raja sendiri, ketika terjadi peristiwa pemberontakan di awal pemerintahan Amangkurat Agung itu. Tergambar pula wajah dari para pekerja yang dipaksa untuk membangun keraton Pleret yang hingga sekarang belum selesai. Banyak orang yang dianggap bersalah dihukum kerja paksa agar turut serta membangun tembok keliling benteng Baluwarti dan Cepuri, disusul dengan pembangunan masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun, kemudian juga pembangunan Broboyekso dan Stinggil, pembangunan gerbang Sri Manganti, pembangunan tembok keliling Suronatan yang dekat dengan Masjid Ngeksi Gondo, bangunan kediaman putra mahkota yang sedang dipijak itu pun juga didirikan oleh orang-orang yang dianggap sebagai terhukum karena berlaku salah kepada sang raja. Terbayang pula wajah-wajah orang yang kelaparan dan kehausan dengan badan yang kurus kering begitu terseok-seok mengangkut batu bata. Ada yang tidak kuat menahan beban berat di pundaknya hingga kemudian ia jatuh tersungkur. Tergambar dengan jelas pula para mandor yang begitu bengis berteriak-teriak memaksa orang-orang hukuman itu agar segera cepat menyelesaikan pekerjaannya. Jika para pekerja itu terlihat malas, maka dengan segera mereka tidak sungkan-sungkan untuk mencambuk, memukul, dan juga menendang badan para pekerja itu. Banyak orang yang berteriak begitu mengerikan karena tidak tahan dengan siksaan tersebut. Namun para tumenggung, mandor dan prajurit yang ditugaskan untuk mengerahkan para pekerja seakan-akan tidak peduli. Apalagi bahasa yang diucapkan para pekerja itu begitu asing di telinga mereka. Selain kaulo dari sekitar Negorogung sendiri, banyak pula yang berasal dari tanah Pasundan hingga Madura, serta penduduk pesisir utara dan Brangwetan yang dikerahkan datang ke kota raja untuk membangun istana itu. Pembangunan Segoro Yoso di bagian selatan istana sendiri melibatkan ribuan penduduk yang antara lain didatangkan dari Galuh dan Karawang. Bahkan beberapa pamong praja yang tidak mau membantu membangun istana baru akan terkena hukuman dengan diikat dan dibaringkan di Paseban, dijemur di bawah terik mentari yang menyengat. Tumenggung Manduroko seperti terus terlena dengan lamunannya.
Apalagi angin semilir kini begitu menyejukkan pendopo besar yang terbuka itu. Dalam bayangannya kini terbayang hukuman-hukuman yang senantiasa dilakukan oleh Sesuhunan Amangkurat Agung kepada orang-orang yang tidak disukainya karena tidak mematuhi perintahnya. Mereka dianggap telah berkhianat kepadanya. Teringat pula ketika Raja Mataram yang baru 2 tahun bertahta itu memerintahkan gerakan sapu bersih kepada orang-orang istana yang dianggap akan merongrong kewibawaan dan juga merendahkan harga dirinya. Tidak hanya para sesepuh Mataram saja, para ulama dan keluarganya pun juga turut serta dihabisi dalam perintah pembersihan tersebut, ketika mereka kemudian dianggap mendukung dan juga membela pengkhianatan dari Raden Mas Alit. Bersihkan semua orang yang telah membuat mataku kelilipan sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, mereka tentu akan membalasnya di lain waktu. Begitulah yang diucapkan oleh Amangkurat Agung ketika mendengar ada pihak-pihak yang akan berkhianat dan juga menjatuhkan tahtanya. Saat itu sang Raja baru Mataram menganggap apa yang dilakukannya itu adalah benar. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan terhadapnya telah merujuk pada syariat Islam, agama yang dianut oleh dirinya dan juga para leluhur Mataram. Sang Raja menganggap dirinya tidak berdosa jika menjatuhkan hukuman potong tangan, potong kaki, potong jari, potong telinga, hingga hukuman mati kepada orang-orang yang dianggap mengganggu pemerintahannya. Bahkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada para tumenggung dan pasukannya yang berkhianat pun juga dilakukan sebagai bagian dari hiburan dan juga tontonan bagi Kawula Mataram agar mereka tunduk dan takut kepadanya. Para terhukum itu pada suatu ketika akan diadu dengan macan yang digelar di alun-alun hingga tubuhnya terobek-robek oleh binatang buas yang marah dan lapar itu. Ada pula yang harus dihukum dengan dikurung dalam keroncong, dibiarkan di tengah alun-alun dengan menahan lapar, haus, panas dan dingin sampai berhari-hari lamanya. Ada pula yang keroncongnya kemudian dicelupkan ke dalam Segoro Yoso, Kali Opak atau Kali Kacahuang. Ada pula yang geronjongnya kemudian dicelupkan ke dalam Segoro Yoso, Kali Opak atau Kali Kacahuang. Ada pula yang tubuhnya dilemparkan untuk makanan buaya-buaya peliharaan istana. Masih ada lagi hukuman penggantungan massal dan penelantangan para terhukum ketika siang benar-benar sedang terik-teriknya. Tangan dan kaki mereka yang terikat erat seperti harus dipaksa untuk menatap matahari langsung hingga mata mereka menjadi rabun dan tubuh mereka terpanggang sebagaimana banyak dialami oleh para abdi dalem, pamong praja dan kawulo yang menolak bekerja untuk membangun istana pleret. Belum lagi hukuman bicis yang juga sama-sama digelar di alun-alun dan ditonton oleh rakyat. Hukuman itu terlihat sangat mengerikan karena si terhukum akan diikat pada tonggak kayu atau pohon, lalu tubuhnya disayat-sayat dengan pisau dan lukanya diolesi air garam dan asam. Orang-orang yang kebetulan lewat dan menonton juga akan dipaksa oleh para prajurit untuk turut serta memberikan sekerat luka kepadanya. Begitu terus sampai ia kemudian benar-benar mati. Betapa pedihnya karena terhukum akan berada dalam keadaan di mana mati terasa lebih melegakan daripada hidup tersiksa seperti itu. Tumenggung Manduroko sampai bergidik mengingatnya. Bahkan bulu-bulu di tangannya turut juga meremang membayangkan hukuman itu akan dijatuhkan. Terbayang pula rasa takut di hatinya jika seluruh keluarganya pun juga akan turut serta dipersalahkan karena dianggap mbalelo pada perintah sang raja. Dimas Manduroko, mengapa Dimas melamun di siang bolong begini? Tegur Tumenggung Martoloye yang duduk di sebelahnya. Tumenggung Manduroko kini tergeragap karena terkejut seperti dibangunkan dari mimpinya. Tidak apa-apa, Kang Mas. Hanya teringat pada masa lalu saja. Dalihnya seraya membetulkan belangkon sambil berdehem dan menembarkan mata pada orang-orang di sekelilingnya.
Apa mungkin kau kelelahan akibat perjalanan panjang beberapa hari kemarin, Dimas? Jika Nak Mas Adipati Anom mengizinkan, lebih baik beristirahatlah sebentar sambil menunggu perintah lebih lanjut, Dimas. Saran Tumenggung Tanuboyo. Semua orang seperti menyetujui saran dari sesepuh Mataram itu. Demikian pula dengan Raden Mas Tejo Ningrat yang juga turut mengangguk menyetujuinya. Aku rasa lebih baik begitu, paman-pamanku sekalian. Beberapa hari kemarin, kita telah cukup lama melakukan perjalanan jauh. Tentu, di antara kita masih ada yang butuh untuk beristirahat dari kelelahan, terutama para prajurit pengawal. Untuk kedua tamu kita yang akan mengabdi di Mataram ini, biarlah untuk sementara waktu tinggal di sini. Jika tidak lelah, aku ingin melihat kecakapan dari Burhan membuat gambar arang wajahku agar dapat dipajang di dinding kesatrian, ucap sang putra mahkota. Burhan kemudian segera memberikan sembah hormatnya dan menyanggupi perintah itu. Baginya, kesempatan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuk menunjukkan kemampuannya. Sepertinya, saya pun juga menjadi penasaran untuk turut serta menyaksikan bagaimana bocah pemalang ini menggambar, tukas Tumenggung Mertoloyo. Aku pun ingin juga digambar nantinya, sambung Tumenggung Manduroko. Rupanya semua orang yang sedang duduk di situ menjadi penasaran pada keahlian langka yang dimiliki oleh pemuda itu. Burhan kini menyanggupi semua yang berharap untuk digambar wajahnya dengan keterampilan tangan dan kemampuan sungkinya. Oh iya, sepertinya tadi Ibu Ratu Truntum sudah berkenan untuk menerimamu sebagai muridnya. Alangkah baiknya kau nanti sore menghadap ke Sentono Keputren Wetan dan katakan saja bahwa kau akan mengabdi sebagai waranggononya, ucap Raden Mas Tejo Ningrat. Baik Raden, akan saya laksanakan perintah itu, ujar Burhan dengan pendek. Kau sangat beruntung, Ger. Keahlianmu dalam hal menyungging itu sangat dibutuhkan di Mataram ini. Kami semua butuh hiburan pertunjukan wayang kulit. Kehadiranmu di sini semoga saja akan membuat pedalangan Mataram akan menjadi semakin menarik dan meriah, sambung Tumenggung Mertoloyo. Terima kasih Paman. Akan aku pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Aku pun juga memohon restumu, Paman, ucap Burhan seraya menyembah dengan sunggingan senyum di bibirnya. Betul, apa yang kau miliki itu harus kau pergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama kepandaian sastramu. Istana Mataram juga butuh pujangga yang dapat mewartakan kemasyhuran negara ini, sambung Tumenggung Manduroko. Nah, belajarlah dengan giat sebagaimana harapan dari orang tuamu sewaktu menitipkannya kepadaku. Nang, kesempatanmu berguru di dalam Keputren Wetan jangan sampai disia-siakan. Belajarlah dengan tekun dan tunjukkan bakatmu agar orang-orang menjadi percaya dengan kemampuanmu. Jika kau bersungguh-sungguh, maka kelak pada suatu ketika namamu pun akan termasyhur karena kepandaian langka yang kau miliki itu, tukas Tumenggung Tanuboyo. Semua mengangguk setuju dengan perkataan dari Tumenggung Tanuboyo. Sedangkan untuk Raden Subojoyo, biarlah nanti ikut denganku sementara waktu. Ada beberapa hal yang akan kusampaikan kepadanya sebelum aku kembali lagi ke Tegal beberapa hari nanti. Anak muda itu pun kini hanya mengangguk setuju sambil memberikan sembah hormatnya. Baiklah, biar sementara waktu Subojoyo ikut bersama dengan Eyang Tanuboyo. Jika sudah tidak lelah, sebaiknya besok pagi menghadap ke kesatrian lagi. Biar aku utus Nayoko Projo untuk mengantarkannya kepada Jurutata Pamong Praja atau ke Kepatian agar secepatnya ditempatkan sesuai keinginan orang tuanya, ucap sang putra mahkota.
Terima kasih Sinuwun. Secepatnya saya akan menghadap kembali kemari, jawab Subojoyo dengan pendek. Kalau begitu, pertemuan ini aku anggap selesai. Bekerjalah kalian semua sebagaimana biasanya. Terima kasih atas tenaga dan waktu yang diberikan untukku. Aku akan beristirahat sambil menunggu kabar pemanggilanku dari Kedaton. Jika Romo Sesuhunan mengirimkan utusannya kembali untuk memanggilku, maka kalian secepatnya akan aku kabari lebih lanjut, sambung Adipati Anom. Semua yang hadir kini segera memberikan sembah hormatnya, kemudian satu persatu berpamitan meninggalkan Joglun dalam keputaran itu untuk kembali ke kediamannya masing-masing atau melanjutkan pekerjaan dan kewajibannya sebagai pamong Praja Mataram. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, dentuman meriam Kiai Sabu Jagat yang dinyalakan di depan setinggil alun-alun Pleret terdengar menggelegar di sore yang sepi itu. Suaranya berdentam hingga 5 kali letupan. Setelah itu, rentetan nyaring terompet juga tidak kalah memekakan telinga. Suaranya bagaikan jeritan pasangan gajah yang sedang dalam amukan birahi. Bunyi genderang itu juga tidak kalah nyaring. Suaranya begitu rancak dalam irama yang teratur, seperti membuat sebuah lagu yang enak jika didengarkan dengan baik. Sayup-sayup pula terdengar teriakan dalam bahasa asing yang tidak dikenal oleh para kawula Mataram. Beberapa orang yang berada tidak jauh dari istana menjadi terkejut karena suara keras yang tiba-tiba itu. Para pekerja yang sedang menyelesaikan membangun benteng Baluar di bagian selatan kini juga saling menoleh dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di istana. Begitu pula dengan para pedagang yang mulai beranjak pulang dari pasar juga terkejut. Anak-anak kecil kini berlarian dengan jerit ketakutan mencari ibu mereka masing-masing untuk bersembunyi rapat-rapat dalam pelukannya. "Walondo datang! Walondo datang!" teriak seorang setengah berlari untuk mengabari kepada yang lainnya. "Siapa? Londo?" tanya balik beberapa orang lain sambil menolehkan kepala kepada orang yang lain pula. "Ya, orang Londo dari Betawi. Kabarnya sudah berada di alun-alun sekarang. Mari kita lihat." Mereka kini beranjak dari tempatnya masing-masing. Kemudian mereka berkerumun di pinggir alun-alun sambil berdesakan dan melongokkan kepala agar semakin jelas rombongan besar yang berduyun-duyun hendak memasuki wilayah Kedaton itu. Dari kejauhan nampaklah kini ratusan pasukan Wirobrojo yang oleh para kawula Mataram diberi julukan sebagai prajurit Lombok Abang karena pakaian seragamnya yang berwarna merah membara itu. Rupanya mereka kini telah siap dengan berbaris rapi di depan setinggil alun-alun hingga pada gerbang Cepuri. Rupanya mereka telah disiagakan untuk menyambut para tamu yang akan datang ke istana sore hari itu. Tidak seberapa lama, kereta loji indah yang ditarik oleh 4 kuda putih yang tinggi besar dan gagah itu mulai masuk ke dalam alun-alun Pleret. Di depan kereta kuda yang indah itu ada 4 ekor kuda coklat tua dan hitam yang juga tinggi besar, ditunggangi oleh prajurit berseragam hitam bludru bertopi panjang hitam pula. Celananya bergaris warna emas dengan pedang panjang yang berkilau terkena mentari sore yang terselip di pinggangnya. Di belakang keempat orang itu ada 2 penunggang kuda yang membawa bendera bergaris warna merah putih biru dan juga panji-panji kebesaran yang berkibar megah tertiup angin. Pasukan di belakang kereta loji itu semuanya berseragam biru tua dengan topi panjang hitam yang di depannya diselubkan bulu angsa putih. Bahunya berumbai-rumbai tali warna emas dan tangan mereka masing-masing memegang sepucuk senapan laras panjang yang pada ujungnya berkilau karena diselipi sebilah pisau yang runcing. Mereka semua bersepatu hitam dengan kaos kaki ketat putih hingga selutut. Gerakan mereka seragam dan mengikuti irama pasukan penabuh genderang di belakangnya. "Siapa mereka itu, Kang?" tanya salah seorang kawula Mataram perempuan
kepada orang di sebelahnya. Ia mencoba bertahan dari tempatnya karena kini ia mendapat desakan dari beberapa orang di belakang yang juga ingin maju agar semakin jelas melihat rombongan tersebut. Mereka itu adalah company VOC, jawab yang ditanya. Lihat, yang keluar dari dalam kereta loji itu. Warna mukanya putih sekali. Iya, seperti kebo bule. Weh, hidungnya panjang seperti Petro. Gurau lelaki di belakang barisan pertama sambil berusaha melongokkan kepala dengan menarik lehernya tinggi-tinggi. Kayak tontonan yang duduk di depan kereta itu. Mirip sekali dengan Petro toh. Iya, rambutnya juga seperti rambut jagung, timpal kawannya. Prajurit-prajurit Walanda itu namanya Opas. Apa? Upas? Seperti nama racun ular. Bukan Upas, tapi Opas. Oh, Opas. Walandonya macam-macam ya, Kang. Ada yang putih, ada pula yang hitam legam seperti gosong. Londo yang kulitnya hitam itu namanya Londo Ireng. Rambutnya juga keriting. Londo Ireng itu katanya berasal dari tanah seberang. Kabarnya mereka itu juga terkenal sangat kejam. Pasangan itu kini mengangguk-anggukkan kepala mendengar keterangan dari orang tua itu. Mereka semua itu company VOC yang ada di Betawi sana. Dulu mereka itu diserang oleh pasukan kita saat pemerintahan Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Suwargi. Loh. Kok iso ya, Mbah? Pemimpin Mataram yang sekarang kenapa justru malah memilih untuk berteman dekat dengan mereka ya, Mbah? Kabarnya sekarang wilayah pesisir utara dan pelabuhan-pelabuhan juga telah diberikan kepada company VOC. Walah. Sesaat kemudian nampak dua orang prajurit pasukan Wirobrojo mulai memberikan sambutan dengan memberikan hormat kepada salah seorang prajurit berkuda yang maju ke arahnya. Lelaki berperawakan tinggi dan berwarna tubuh putih itu kini menundukkan kepala sambil meneriakkan kata-kata yang sangat sulit untuk dipahami oleh Kawula Mataram. Kepala prajurit pasukan Wirobrojo hanya memberikan sikap hormat dengan membalas menundukkan badan kepadanya. Ia menyilakan dengan merentangkan tangan kanan dan memajukan ibu jarinya sebagai isyarat membuka jalan agar barisan tamu tersebut memasuki benteng Cepuri. Lambat laun, barisan panjang itu mulai menghilang ketika memasuki pintu gerbang wilayah Keraton Dalem setelah membunyikan trompet selamat datang. Suara ramai genderang dan trompet pun benar-benar berhenti setelah pasukan company VOC berada di dalam istana. Para Kawula Mataram kemudian mulai berbalik arah untuk meninggalkan alun-alun Prelet. Segudang pertanyaan kini berkecamuk pada kepala semua orang tentang maksud kedatangan dari orang-orang asing yang pernah diperangi oleh para orang tua mereka yang dikerahkan oleh Suwargi Sultan Agung. Senja kini kian meredup. Ratusan pertanyaan akan datangnya para pasukan asing itu kini juga mulai terkubur oleh heningnya suasana malam di kota Mataram.